Namaku Elina. Usiaku 33 tahun. Sebuah usia di mana banyak orang menganggap seorang wanita telah mencapai kematangan penuh, baik secara emosional maupun fisik. Namun, jika kau bertanya bagaimana hidupku berjalan selama ini, jawabannya mungkin akan terdengar membosankan bagi sebagian orang. Aku adalah definisi nyata dari seorang istri yang berbakti, atau lebih tepatnya, penurut. Sejak awal pernikahan kami, aku sudah terbiasa menempatkan keinginan suamiku di atas segalanya. Jika dia ingin makan malam di restoran steak, aku akan melupakan keinginanku untuk makan sushi. Jika dia memilih warna abu-abu untuk ruang tamu kami, aku akan menyimpan impianku tentang warna pastel yang hangat. Bagiku, kedamaian rumah tangga adalah dengan tidak memicu perdebatan. Aku merasa nyaman berada di bawah kendalinya, membiarkan dia memegang kemudi penuh atas hidup kami. Kepatuhan ini bukanlah sebuah beban bagiku, melainkan bahasa kasih. Aku merasa dihargai ketika berhasil memenuhi standar tinggi yang dia tetapkan. Suamiku adalah pria yang sukses, dominan, dan sangat menyukai perhatian. Dia bangga memiliki aku di sisinya, seorang istri yang selalu terlihat anggun, tenang, dan siap mendukung setiap langkahnya tanpa banyak bertanya. Hingga tibalah rencana liburan kami ke Jerman. Awalnya, aku mengira ini adalah momen emas yang kami butuhkan untuk menyalakan kembali percikan asmara yang mulai meredup oleh rutinitas. Aku membayangkan kami berjalan menyusuri jalanan berbatu yang romantis, menikmati coklat hangat di kafe pinggir jalan, dan menghabiskan malam yang panjang dengan saling mendekap di kamar hotel yang hangat. Aku sangat bersemangat saat berkemas. Aku sengaja memilih pakaian-pakaian terbaik yang menurutku sopan namun tetap menawan. Namun, malam sebelum keberangkatan kami, suamiku melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia membuka koperku, memeriksa pakaian yang sudah kulipat rapi, lalu menggelengkan kepalanya. "Elina, simpan gaun-gaun tertutup ini," katanya dengan nada suara yang tidak menerima bantahan. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pakaian dari sudut lemari yang jarang kusentuh. Gaun-gaun dengan potongan yang lebih berani, bahan yang lebih melekat di tubuh, dan warna yang mencolok. Di Eropa, orang-orang menghargai keindahan fisik. Aku ingin semua mata tertuju padamu, dan mereka akan tahu bahwa wanita secantik ini adalah milikku. Lanjutnya sambil tersenyum bangga, membelai pipiku. Ada getaran aneh yang menjalar di dadaku saat mendengar ucapannya. Bukan rasa takut, melainkan rasa gugup yang bercampur dengan kebingungan. Selama ini, dia selalu menjagaku agar tampil bersahaja di depan umum. Namun kini, dia justru mendorongku untuk mengekspos diri. Malam itu, saat aku mencoba salah satu gaun pilihan suamiku di depan cermin, sebuah gaun tanpa lengan yang memperlihatkan lekuk tubuhku dengan jelas, aku merasa seperti melihat orang asing. Ada perasaan risih, namun jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, ada setitik ego kewanitaan yang merasa tersanjung. Suamiku ingin aku dipandang. Dia ingin memamerkanku seolah aku adalah piala kemenangannya di negeri orang. Dan seperti biasa, sebagai istri yang patuh, aku hanya tersenyum tipis dan siap memainkan peran apapun yang dia inginkan. Tanpa sedikit pun kusadari bahwa permainan ego yang ia mulai ini memiliki aturan yang sangat berbahaya bagi hati dan pernikahan kami. Kami mendarat di Munich saat musim gugur baru saja dimulai. Udara dingin langsung menyergap begitu kami melangkah keluar dari bandara, kontras dengan kehangatan yang biasa kurasakan di Jakarta. Namun, dinginnya udara Eropa bukanlah satu-satunya hal yang membuat kulitku merinding. Sesuai dengan instruksi suamiku malam sebelumnya, aku mengenakan gaun rajut berwarna merah marun yang melekat erat di tubuhku. Meskipun aku memakai mantel panjang untuk menghalau angin, suamiku bersikeras agar aku tidak mengancingkannya. "Biar orang-orang bisa melihat lekuk indah tubuhmu," bisiknya saat kami berjalan menyusuri kawasan Marienplatz yang ramai. Aku merasa sangat sadar diri. Di antara kerumunan orang yang berpakaian tebal dan praktis, penampilanku terasa sangat mencolok. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mulai menarik perhatian. Saat kami berhenti di depan sebuah toko roti aroma mentega yang harum, aku bisa merasakan beberapa pasang mata mulai tertuju padaku. Pria-pria lokal dengan tubuh tinggi dan tatapan mata yang tajam tidak ragu untuk melirik ke arahku. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menatap dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan binar kekaguman yang tidak disembunyikan. Refleks pertamaku adalah menunduk dan merapatkan mantelku. Sebagai wanita yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang kepatuhan dan kesopanan, diekspos seperti ini membuatku merasa telanjang. Namun, reaksi suamiku sungguh di luar dugaan.
Alih-alih merasa cemburu atau risih melihat istrinya dipandangi pria lain, dia justru merangkul pinggangku dengan lebih erat. Dia menegakkan bahunya, membusungkan dada, dan tersenyum lebar ke arah orang-orang yang menatap kami. Egonya membubung tinggi. Aku bisa merasakan kebanggaan yang luar biasa memancar dari genggaman tangannya di pinggangku. Seolah-olah dia sedang berkata kepada dunia, "Lihat wanita cantik ini, dia adalah milikku." Ketika kami duduk di sebuah kafe luar ruangan yang estetik, perhatian itu tidak juga surut. Di meja seberang, seorang pria lokal dengan rahang tegas dan mata biru yang dingin sedang mengobrol dengan temannya. Namun, tatapannya terus-menerus beralih ke arahku. Suamiku menyadari hal itu. Bukannya mengajakku pindah atau menegur pria tersebut, dia justru membungkuk sedikit ke arahku dan berbisik pelan. "El, lihat pria pirang di sana itu. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya darimu sejak kita duduk." "Mas, ayo kita pergi." Aku merasa tidak nyaman, pintaku dengan suara lirih. Suamiku tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat menikmati situasi ini. "Kenapa harus pergi? Nikmati saja, sayang. Di sini, kecantikanmu dihargai secara terbuka. Cobalah tersenyum sedikit padanya. Anggap saja itu keramahan turis." Aku menatap suamiku dengan tidak percaya. Namun, melihat binar penuh tuntutan di matanya, binar yang sudah sangat kukenal sebagai tanda bahwa aku harus patuh, akhirnya aku mengalah. Aku menoleh sedikit ke arah pria bermata biru itu, lalu memberikan senyuman tipis yang sangat canggung. Pria itu tampak terkejut sejenak, sebelum akhirnya tersenyum lebar dan mengangkat cangkir kopinya ke arahku sebagai bentuk sapaan. Jantungku tiba-tiba berdegup dengan kencang. Bukan karena aku tertarik pada pria asing itu, melainkan karena batas-batas yang selama ini kujaga dengan ketat dalam pernikahanku, perlahan-lahan mulai digeser oleh suamiku sendiri. Ada sensasi aneh yang mulai merayap di dadaku, campuran antara rasa bersalah yang mengusik, kepatuhan yang buta, dan setitik rasa mendebarkan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hari berikutnya, cuaca sedikit lebih bersahabat walau angin musim gugur tetap terasa menggigit. Sesuai dengan rencana yang sudah disusun suamiku, kami mengikuti sebuah tur jalan kaki menyusuri keindahan arsitektur kota tua. Suamiku kembali memilihkan pakaian yang mencolok untukku. Sebuah gaun terusan ketat berwarna hijau zamrud dengan potongan leher yang sedikit rendah, dibalut mantel tipis yang sengaja dibiarkan terbuka. Di titik kumpul, di bawah bayang-bayang gereja tua yang megah, kami bertemu dengan pemandu tur kami. Namanya Lukas. Lukas adalah representasi sempurna dari pria lokal Jerman. Dia tinggi, memiliki bahu yang lebar, rahang yang tegas, dan mata abu-abu yang seolah bisa membaca pikiran. Begitu kami saling memperkenalkan diri, senyum ramah langsung terkembang di wajahnya. "Selamat datang di Munich," ucap Lukas dengan suara bariton yang dalam dan bahasa Inggris yang sangat fasih. Saat dia menjabat tanganku, genggamannya terasa hangat dan mantap. Dia menahan tanganku barang sedetik lebih lama dari seharusnya, sambil menatap langsung ke dalam mataku. Ada sebuah binar ketertarikan yang sangat jelas di sana. Sepanjang tur berjalan, Lukas terbukti sebagai pemandu yang luar biasa. Dia menjelaskan sejarah setiap sudut kota dengan penuh gairah. Namun, aku segera menyadari sesuatu yang membuat dadaku berdesir kencang. Lukas memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepadaku dibandingkan kepada peserta tur lainnya. Setiap kali dia menjelaskan sebuah fakta sejarah, matanya akan mencari mataku, seolah-olah dia sedang bercerita hanya untukku. Ketika rombongan kami harus melewati jalanan berbatu yang licin atau menaiki anak tangga yang curam, Lukas selalu berada di dekatku, mengulurkan tangannya yang besar untuk membantuku agar tidak terjatuh. Sentuhan tangannya yang hangat di lenganku terasa sangat berbeda. Jika genggaman suamiku selalu terasa seperti kepemilikan yang menuntut, sentuhan Lukas terasa sangat protektif dan penuh penghargaan. Dia tidak hanya melihatku sebagai objek yang indah untuk dipamerkan, melainkan sebagai seorang wanita yang layak untuk didengarkan dan diperhatikan. Dia menanyakan pendapatku tentang arsitektur yang kami lihat, mendengarkan jawabanku dengan saksama, dan tertawa tulus pada lelucon kecil yang kubuat. Aku merasa dilihat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama dalam hidupku, aku merasa dihargai sebagai diriku sendiri, bukan sekadar pelengkap atau piala bagi ego suamiku. Sementara itu, suamiku berjalan beberapa langkah di belakang kami. Alih-alih merasa terganggu dengan perhatian terang-terangan yang diberikan Lukas kepadaku, dia justru tampak sangat menikmatinya. Dia sibuk mengambil foto-foto kami dari kejauhan.
Setiap kali aku menoleh ke arahnya dengan tatapan meminta pertolongan, suamiku justru membalasnya dengan senyuman lebar dan isyarat tangan yang menyuruhku untuk terus berinteraksi dengan Lukas. Suamiku menikmati momen ini. Dia bangga melihat pria sehebat Lukas terpikat oleh pesonaku. Namun bagiku, situasi ini mulai terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis yang siap retak kapan saja. Ada debaran aneh yang terus berpacu di dadaku, sebuah perpaduan antara kepatuhan mutlak pada suamiku, dan rasa penasaran yang mulai tumbuh subur terhadap pria asing di sisiku ini. Tur kota kami berakhir di dekat sebuah jembatan tua dengan arsitektur gotik yang megah, menghadap ke arah sungai yang tenang. Langit sore Munich mulai meredup, menyisakan semburat warna jingga yang memantul indah di permukaan air. Udara semakin dingin, dan aku merapatkan mantelku yang terbuka. Disinilah suamiku mulai memainkan bidak caturnya dengan lebih berani. Saat kami sedang menikmati pemandangan, ponsel suamiku tiba-tiba berdering. Dia melihat layarnya, lalu menatapku dengan ekspresi yang sangat dramatis. "Ah, El, ini telepon penting dari klien di Jakarta. Aku harus mencari tempat yang agak tenang untuk bicara," ucapnya. Aku menatapnya dengan cemas. "Mas, aku ikut ya," pintaku. Aku merasa canggung jika harus ditinggal berdua saja dengan Lukas yang masih berdiri di dekat kami. Namun, suamiku justru menggelengkan kepalanya sambil tersenyum misterius. Dia menepuk pundak Lukas dengan akrab. "Lukas, bisakah kamu menjaga istriku sebentar? Tolong tunjukkan padanya sudut terbaik di jembatan ini untuk mengambil foto. Dia sangat menyukai fotografi." Lukas tampak sedikit terkejut, namun senyum lebarnya langsung terkembang. Dengan senang hati, "Serahkan saja padaku," jawab Lukas dengan suara baritonnya yang menenangkan. Sebelum aku sempat melayangkan protes lagi, suamiku sudah berbalik dan berjalan menjauh dengan ponsel menempel di telinganya. Dia bahkan sempat menoleh ke belakang, menatapku, dan mengedipkan matanya. Itu adalah sebuah kode. Kode yang sangat kupahami bahwa aku harus tetap di sini, menuruti kemauannya untuk beramah tamah dengan pemandu lokal ini. Kini, tinggallah aku berdua dengan Lukas di tengah jembatan yang mulai lengang. Keheningan yang tiba-tiba ini terasa begitu pekat dan menegangkan. "Mari, Elina. Ada sudut di ujung sana yang pemandangannya luar biasa saat senja," ajak Lukas. Dia melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan aura dominan yang hangat terpancar darinya. Lukas tidak menyentuh tanganku lagi, melainkan meletakkan telapak tangannya yang besar dengan sangat lembut di punggungku, membimbingku untuk berjalan ke arah ujung jembatan. Sentuhan di punggungku itu terasa seperti sengatan listrik kecil. Meskipun terhalang oleh bahan mantel dan gaun rajutku, aku seolah bisa merasakan kehangatan telapak tangannya menjalar ke seluruh tubuhku. Jantungku berdegup sangat kencang, hingga aku takut Lukas bisa mendengarnya. Kami sampai di sudut jembatan yang agak tersembunyi oleh pilar batu besar. Di sini, angin tidak terlalu kencang, namun suasananya terasa jauh lebih intim. Lukas berdiri sangat dekat denganku, aroma parfumnya yang maskulin dan segar bercampur dengan aroma dinginnya musim gugur. Aku menatap ke arah sungai, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Namun, aku tahu Lukas tidak sedang menatap sungai. Dia sedang menatapku. "Kamu tahu, Elina?" bisik Lukas pelan, suaranya terdengar sangat dekat di telingaku. "Kamu adalah wanita tercantik yang pernah kutemui dalam tur ini. Dan suamimu, dia pria yang sangat beruntung. Atau mungkin sangat berani." Kata-kata Lukas membuat nafasku tercekat. Aku tahu batas-batas yang selama ini kupegang teguh sedang diuji secara ekstrim. Ada rasa takut yang besar akan apa yang sedang terjadi, rasa bersalah karena membiarkan situasi ini berlanjut. Namun di sisi lain, dorongan dari suamiku dan perhatian intens dari Lukas melahirkan sebuah rasa penasaran yang terlarang di dalam dadaku. Sebuah debaran yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Malam itu, Munich memperlihatkan sisi lainnya yang jauh lebih hidup dan menggoda. Setelah tur selesai, entah bagaimana ceritanya, suamiku justru mengundang Lukas untuk bergabung dengan kami di sebuah bar bergaya klasik di sudut kota. Bar itu remang-remang, hanya diterangi oleh pendar lilin-lilin kecil di setiap meja dan lampu neon redup di balik bar kayu yang antik. Musik jazz beraliran lambat mengalun di latar belakang, menciptakan atmosfer yang intim dan sedikit menghipnotis. Kami duduk di sebuah sofa melingkar yang empuk. Suamiku sengaja memilih duduk di seberang, membiarkan aku duduk berdampingan dengan Lukas. Di atas meja, 3 gelas minuman dengan warna-warna yang pekat sudah tersaji.
Suamiku memesankanku minuman dengan campuran buah yang manis namun memiliki kadar alkohol yang cukup kuat untuk menghangatkan tubuh. Aku yang jarang menyentuh alkohol, meminumnya perlahan untuk meredakan kegugupan yang sejak tadi terus menderu. Namun, setiap tegukan justru terasa seperti meruntuhkan satu persatu dinding pertahanan yang selama ini kubangun dengan kokoh. Alkohol, alunan musik yang berat, dan suasana malam Eropa yang bebas mulai mengaburkan batas awas dalam kesadaranku. Rasa pusing yang ringan mulai menjalar, membuat segalanya terasa lebih lambat, lebih berani, dan lebih intens. Di sampingku, keberadaan Lukas terasa sangat nyata. Setiap kali dia bergerak atau tertawa menanggapi cerita suamiku, aroma tubuhnya yang maskulin menginvasi indera penciumanku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya yang memancar, seolah memanggilku untuk mendekat demi menghalau dinginnya malam. Lalu, momen penentu itu tiba. Suamiku, yang sejak tadi tampak sangat bersemangat mengobrol dengan Lukas, tiba-tiba melihat jam tangannya. Wah, aku harus ke toilet sebentar. El, tolong temani Lukas mengobrol ya, ucapnya sambil berdiri. Sebelum melangkah pergi, suamiku menatap Lukas, lalu menganggukkan kepalanya sedikit sambil tersenyum penuh arti. Itu bukanlah sekadar anggukan pamit. Itu adalah sebuah penyerahan kendali. Suamiku secara terang-terangan memberikan lampu hijau non-verbal kepada Lukas untuk melangkah lebih dekat ke arahku. Dan Lukas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Begitu suamiku menghilang di balik lorong, Lukas menggeser duduknya, memangkas jarak yang tersisa di antara kami. Kini, lengannya yang kokoh bersandar di sandaran sofa tepat di belakang kepalaku, seolah sedang merangkulku tanpa benar-benar menyentuh. Minummu hampir habis, Lina, bisik Lukas. Suaranya terdengar jauh lebih dalam dan berat di tengah riuhnya suasana bar. Aku menoleh ke arahnya, dan jarak di antara wajah kami kini terasa sangat berbahaya. Aku bisa melihat dengan jelas binar abu-abu di matanya yang kini dipenuhi oleh hasrat yang tidak lagi disembunyikan. Jantungku berpacu begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Aku tahu aku adalah seorang istri. Namun, bagian dari diriku yang selalu patuh pada keinginan suami berbisik bahwa suamiku yang menginginkan situasi ini. Dan di saat yang sama, sisi lain dari diriku yang selama ini terpendam di balik topeng kepatuhan, mendadak berteriak menuntut untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita bebas yang diinginkan dengan begitu mendalam oleh pria di hadapannya ini. Batas itu kini benar-benar telah kabur. Dan aku tidak lagi yakin apakah aku ingin menarik diri. Udara di dalam bar itu terasa semakin pekat, seolah oksigen di sekitarku telah habis dan digantikan oleh ketegangan yang menyesakkan paru-paru. Suamiku belum juga kembali. Aku tahu, di suatu tempat di sudut bar ini, dia mungkin sedang memperhatikan kami dari jauh, menikmati hasil dari permainan ego yang ia susun sendiri. Namun, saat ini, keberadaan suamiku terasa seperti bayangan yang memudar, kalah telak oleh realitas fisik pria di sampingku. Lukas tidak lagi sekadar bersandar di sofa. Tangannya yang besar kini bergerak pelan, menyentuh pundakku yang terbuka karena mantelku yang merosot. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan sangat lembut, seolah dia sedang menyentuh porselen yang sangat berharga. Ujung jari-jarinya yang hangat menelusuri garis leherku, mengirimkan gelombang getaran yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu gemetar, Elina, bisik Lukas. Suaranya kini sangat rendah, berbaur dengan dentum bass musik jazz yang lambat. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ini salah, bahwa aku harus pergi. Namun, lidahku terasa keluh. Kepasrahan yang selama bertahun-tahun kupupuk untuk suamiku, kini entah bagaimana teralih arahnya. Aku merasa lumpuh oleh sensasi baru yang membakar ini. Lukas sedikit mencondongkan tubuhnya, membuat aroma maskulinnya mengunci seluruh indera penciumanku. Kehangatan napasnya terasa di permukaan kulit leherku, menciptakan kontras yang tajam dengan pendingin ruangan bar yang mulai terasa dingin. Detak jantungku berpacu begitu hebat, hingga aku bisa merasakan denyutnya di ujung jari-jariku sendiri. Tangannya kini berpindah, menyelipkan jemarinya ke sela-sela rambutku di tengkuk, menarik wajahku dengan perlahan agar menatapnya langsung. Di dalam remang cahaya lilin, mata abu-abu Lukas terlihat sangat gelap, penuh dengan tuntutan yang belum pernah kuterima dari suamiku. Suamiku selalu menginginkanku sebagai pajangan. Namun Lukas menatapku seolah dia ingin memiliki seluruh jiwaku malam ini. Sentuhan Lukas di kulitku terasa seperti api yang menjalar pelan namun pasti. Setiap inci kulit yang ia sentuh seolah terbangun dari tidur panjangnya. Ini bukan sekadar kontak fisik.
Ini adalah sebuah pengakuan akan keberadaanku sebagai seorang wanita. Ada desahan napas yang tertahan di tenggorokanku saat ibu jarinya mengusap bibir bawahku dengan sangat pelan. Dalam detik-detik yang terasa abadi itu, aku merasa kendaliku atas diriku sendiri benar-benar lenyap. Rasa bersalah itu masih ada, mengintip di balik kesadaranku, namun ia kalah oleh dahaga akan perhatian yang tulus ini. Aku merasa seperti seseorang yang sedang tenggelam, namun alih-alih mencoba berenang ke permukaan, aku justru membiarkan diriku ditarik lebih dalam ke dasar laut yang hangat dan gelap. Penyatuan emosi dan sensasi fisik ini terasa begitu mendalam. Di tengah keriuhan bar Munich yang asing, aku justru menemukan bagian dari diriku yang paling jujur. Seorang wanita yang haus akan sentuhan yang bukan sekadar kepemilikan, melainkan penghargaan. Dan malam ini, di bawah lampu remang dan pendar alkohol, aku membiarkan api itu membakarku tanpa sisa. Dunia di sekitarku seolah melambat, menjadi kabur seperti lukisan cat air yang terkena tetesan hujan. Suara denting gelas dan tawa pengunjung bar lainnya perlahan menjauh, menyisakan hanya deru napas Lukas yang terasa begitu dekat di telingaku. Aku tahu, di suatu tempat di dalam ruangan remang ini, suamiku mungkin sedang mengamati, menjadikan momen ini sebagai bahan bakar egonya. Namun, kesadaran itu kini terasa sangat jauh, tertutup oleh gelombang sensasi yang menghantamku tanpa ampun. Lukas tidak lagi ragu. Tangannya yang hangat kini berpindah dari tengkukku, perlahan turun menelusuri lengan gaun hijau zamrudku yang melekat ketat. Setiap jengkal kulit yang ia lalui seolah tersulut api kecil yang membuat tubuhku bergetar hebat. Aku merasa seperti seorang tawanan yang baru saja menemukan kunci selnya, namun kunci itu justru membawaku ke dalam labirin yang lebih gelap dan mendalam. "Elina, lihat aku," bisik Lukas. Suaranya berat, penuh dengan intensitas yang nyaris membuatku sesak napas. Saat aku memberanikan diri menatap mata abu-abunya yang tajam, aku tidak menemukan penghakiman di sana. Yang kutemukan adalah pengakuan. Dia menatapku seolah aku adalah pusat dari semesta malam ini. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai pelengkap tur, tapi sebagai Elina. Wanita yang memiliki keinginan, wanita yang memiliki rasa, dan wanita yang selama ini menyembunyikan badai di balik senyum penurutnya. Aku merasakan jemari Lukas menyelusup ke sela-sela jariku, menggenggamnya dengan erat namun penuh kelembutan. Genggaman ini berbeda. Ini bukan genggaman yang menuntut kepatuhan seperti yang biasa dilakukan suamiku di depan umum. Ini adalah ajakan untuk hanyut bersama. Dalam detik-detik itu, aku benar-benar kehilangan kendali atas akal sehatku. Rasa bersalah yang tadi sempat mengusik, kini tenggelam oleh dahaga akan validasi yang begitu besar. Aku membiarkan kepalaku bersandar sedikit di bahunya yang kokoh, menghirup aroma maskulin yang kini terasa sangat akrab. Desahan napas yang sejak tadi kutahan di tenggorokan akhirnya lolos begitu saja saat Lukas membisikkan kata-kata dalam bahasa Jerman yang tidak kupahami, namun maknanya tersampaikan dengan sangat jelas melalui nada suaranya yang parau. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan sekaligus memabukkan. Suamikulah yang merancang situasi ini, dialah yang mendorongku ke pelukan pria asing ini. Namun, akulah yang memilih untuk tetap tinggal. Akulah yang memilih untuk menikmati setiap detik dari pengkhianatan yang manis ini. Penyatuan emosi dan ketegangan fisik ini terasa begitu nyata di tengah dinginnya Munich. Aku merasa hidup, benar-benar hidup, meski aku tahu bahwa setelah malam ini berakhir, aku mungkin tidak akan pernah bisa memandang cermin dengan cara yang sama lagi. Di bawah pendar lampu bar yang redup, aku membiarkan diriku larut dalam arus yang dibawa oleh Lukas, menyerahkan sisa-sisa pertahananku pada malam yang tak akan pernah kulupakan. Dinginnya udara malam Munich yang menusuk tulang saat kami melangkah keluar dari bar terasa seperti tamparan keras yang membangunkanku dari mimpi buruk. Atau mungkin mimpi yang terlalu indah. Kehangatan Lukas, aroma maskulinnya, dan pendar lampu remang bar itu seketika sirna, digantikan oleh kesunyian jalanan berbatu yang gelap. Suamiku berjalan di sampingku. Dia tidak lagi merangkul pinggangku dengan bangga. Tangannya masuk ke dalam saku mantel, wajahnya lurus menatap ke depan, kaku dan tanpa ekspresi. Lukas sudah berpamitan di depan pintu bar dengan sebuah jabat tangan formal kepada suamiku, dan sebuah tatapan mata terakhir kepadaku yang seolah membakar sisa-sisa napasku. Sepanjang perjalanan kembali ke hotel dengan taksi, tidak ada satu kata pun yang terucap. Suasana di dalam mobil terasa begitu pekat, seolah oksigen di antara kami telah habis tersedot oleh kecanggungan yang luar biasa. Aku duduk merapat ke pintu, menatap lampu-lampu kota yang berlarian di balik jendela, sementara suamiku duduk di ujung lainnya, memisahkan jarak yang terasa seperti ribuan kilometer.
Begitu pintu kamar hotel tertutup rapat, keheningan itu pecah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Suamiku melempar kunci kamar ke atas meja kayu dengan kasar. Bunyi denting logamnya terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Aku berdiri mematung di dekat tempat tidur, masih mengenakan gaun hijau zamrud yang tadi dipuji oleh Lukas. Gaun yang tadinya membuatku merasa cantik, kini terasa seperti beban berat yang mencekik leherku. Mas, lirihku berusaha memecah kebekuan. Suamiku berbalik. Matanya yang tadi penuh binar kebanggaan saat memamerkanku, kini terlihat redup, keruh oleh emosi yang sulit kubaca. Ada amarah di sana, tapi ada juga sesuatu yang lebih dalam. Rasa kehilangan. Kamu benar-benar menikmatinya, kan, Elina? Suaranya rendah, hampir berbisik, namun tajam seperti sembilu. Aku terpaku. Tapi, Mas sendiri yang menyuruhku. Mas yang bilang aku harus ramah. Mas yang meninggalkan aku berdua dengan dia. Suamiku tertawa sinis, sebuah tawa kering yang terdengar menyakitkan. Ya, aku yang menyuruhmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan tetap menjadi istri penurutku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku memiliki kendali penuh atas dirimu, bahkan di depan pria lain. Dia melangkah mendekat, namun berhenti beberapa langkah dariku. Tapi melihat caramu menatapnya, melihat bagaimana kamu membiarkan dia menyentuhmu, aku baru sadar. Aku tidak sedang memamerkan milikku. Aku justru sedang memberikan milikku pada orang lain. Penyesalan itu terpancar jelas dari wajahnya. Dia yang merancang permainan ini, dia yang mendorongku ke tepian jurang, namun dialah yang kini paling menderita saat melihatku benar-benar hampir terjatuh. Egonya yang haus akan validasi kini berbalik memakan dirinya sendiri. Aku menatapnya dengan rasa campur aduk. Rasa bersalah menghujam jantungku, namun di sudut hatiku yang lain, ada rasa pedih yang luar biasa. Dia menjadikanku pion dalam permainannya, dan sekarang dia menghukumku karena aku memainkan peran itu dengan terlalu baik. Malam itu, di kamar hotel yang mewah di jantung kota Munich, kami tidur di satu tempat tidur yang sama namun dengan punggung yang saling membelakangi. Ada jarak yang tak kasat mata namun sangat nyata di antara kami. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat, saat batas yang tadinya kabur kini telah benar-benar terlampaui. Pagi di Munich datang dengan cahaya matahari yang pucat, menyelinap di antara celah gorden bludru kamar hotel kami. Suamiku sudah bangun lebih dulu. Aku mendengarnya bersiap-siap di kamar mandi, bunyi kucuran air dan denting botol parfum yang diletakkan dengan kasar. Tidak ada ucapan, "Selamat pagi," tidak ada kecupan di kening yang biasa ia berikan sebagai tanda kepemilikan. Aku masih berbaring, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Tubuhku terasa lelah, namun pikiranku justru sangat jernih. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dadaku. Rasa sesak yang semalam menghimpit, kini perlahan berubah menjadi sebuah kesadaran yang dingin dan tajam. Selama 10 tahun pernikahan, aku mendefinisikan diriku melalui mata suamiku. Aku adalah apa yang dia inginkan. Aku adalah cermin dari egonya. Namun, sentuhan luka semalam, perhatian yang ia berikan, cara ia menatapku seolah aku adalah individu yang utuh, telah memecahkan cermin itu menjadi serpihan yang tak mungkin disatukan lagi. Aku bangkit dan berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Kulitku masih menyimpan sisa kehangatan dari sentuhan yang terlarang itu. Mataku terlihat berbeda. Ada binar yang lebih berani, sesuatu yang tidak lagi bisa diredam oleh sekadar kata, patuh. Semalam, suamiku menyesal karena ia merasa kehilangan kendali atas diriku. Namun bagiku, malam itu bukan tentang kehilangan kendali. Itu adalah tentang menemukan kendali. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kekuatan dari daya tarikku sendiri. Aku menyadari bahwa aku memiliki ruang di dalam diriku yang tidak bisa ia sentuh, tidak bisa ia atur, dan tidak bisa ia pamerkan begitu saja. Saat suamiku keluar dari kamar mandi dengan setelan rapi, dia menatapku sekilas melalui cermin. Cepat bersiap. Kita punya jadwal kunjungan ke museum pagi ini, katanya datar, berusaha kembali ke rutinitas dominannya. Dulu, aku akan langsung melompat bangun dan meminta maaf karena terlambat. Tapi pagi ini, aku hanya menoleh pelan. Aku ingin sarapan di kafe bawah sendirian. Mas, kamu pergilah duluan kalau terburu-buru. Suamiku terhenti. Gerakan tangannya yang sedang merapikan dasi membeku. Dia menatapku dengan sorot mata yang campur aduk, antara terkejut, marah, dan takut.
Dia menyadari bahwa istrinya yang penurut telah tertinggal di bar remang-remang itu semalam. "Apa kamu bilang?" tanyanya ketus. "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri," jawabku tenang. Suaraku tidak bergetar. Tidak ada nada melawan, hanya sebuah pernyataan fakta yang mutlak. Aku berjalan melewati suamiku menuju lemari pakaian. Aku tidak lagi memilih gaun yang ia sukai. Aku mengambil celana jin yang nyaman dan sweater rajut sederhana yang menutup rapat tubuhku. Bukan karena aku ingin bersembunyi, tapi karena hari ini, aku ingin berpakaian untuk diriku sendiri. Bukan untuk memuaskan egonya, bukan juga untuk menarik perhatian pria asing lainnya. Di dalam keheningan kamar hotel itu, aku menyadari bahwa Elina yang lama telah mati. Pengalaman di Jerman ini memang menjadi ujian hubungan, namun lebih dari itu, ini adalah kelahiran kembali bagiku. Aku tidak lagi merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan Lukas. Rasa bersalah itu telah meleleh, menyisakan sebuah kekuatan baru yang membuatku merasa berdaya. Aku bukan lagi piala. Aku adalah pemilik dari hidupku sendiri. Bandara Internasional Munich terasa begitu dingin dan luas saat kami melangkah menuju gerbang keberangkatan. Di tangan masing-masing, kami memegang paspor dan tiket pulang menuju Jakarta. Sebuah perjalanan kembali ke realitas yang selama 2 minggu ini sengaja kami tinggalkan di belahan dunia yang lain. Suamiku berjalan beberapa langkah di depanku, menarik koper besarnya dengan langkah yang terburu-buru, seolah ingin segera menghapus jejak kaki kami di tanah Jerman. Dia tidak lagi menoleh ke belakang untuk memastikan aku mengikutinya. Dia tidak lagi memerintahkan bagaimana aku harus berjalan atau tersenyum. Keangkuhannya yang dulu tampak kokoh kini terlihat retak, digantikan oleh kecanggungan yang menyakitkan. Saat kami duduk di ruang tunggu, menatap pesawat-pesawat besar yang lepas landas menuju Cakrawala, keheningan di antara kami terasa lebih berat daripada mesin jet yang menderu di luar sana. "Mas," panggilku pelan. Dia menoleh sedikit, namun matanya tidak benar-benar bertemu dengan mataku. "Ya. Terima kasih untuk liburannya," ucapku tulus, namun dengan nada yang berbeda. Bukan nada syukur seorang istri yang patuh, melainkan nada seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah pelajaran hidup yang mahal. Suamiku hanya mengangguk kaku, lalu kembali menatap layar ponselnya. Aku tahu, di dalam pikirannya, dia sedang berusaha menyusun kembali kepingan-kepingan otoritasnya yang hancur. Dia mungkin berharap bahwa begitu kami mendarat di Jakarta, segalanya akan kembali seperti semula. Bahwa aku akan kembali menjadi Elina yang penurut, yang selalu menunggu persetujuannya untuk setiap tarikan napas. Namun, dia salah. Di dalam tas kecilku, aku masih menyimpan kartu nama kecil dari Lukas yang ia selipkan di selajariku saat kami berpamitan di depan bar. Aku tidak berniat menghubunginya. Hubungan itu telah selesai di malam yang penuh euforia itu. Namun, kartu nama itu adalah simbol. Simbol bahwa ada seorang pria yang pernah menatapku sebagai manusia seutuhnya, dan ada seorang wanita di dalam diriku yang mampu membangkitkan kekaguman tanpa harus diperintah. Aku merasakan getaran aneh di dadaku, perpaduan antara kenikmatan yang masih membekas, kebingungan tentang masa depan pernikahan kami, dan rasa bersalah yang kini telah berubah bentuk menjadi kebijaksanaan yang pahit. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan, melainkan sebuah ujian yang gagal kami lalui dengan cara yang biasa, namun berhasil membawaku pada pemahaman diri yang luar biasa. Saat pengumuman keberangkatan menggema di seluruh ruangan, aku berdiri dengan tegak. Aku tidak lagi menunggu suamiku berdiri lebih dulu. Aku melangkah menuju garba pesawat dengan kepala terangkat. Jerman akan segera menjadi kenangan yang tertinggal di belakang awan. Namun, jejak perasaan yang tertinggal di dalam diriku tidak akan pernah hilang. Aku pulang bukan sebagai wanita yang sama. Pernikahan kami mungkin akan berlanjut, atau mungkin akan berakhir, namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku menjadi pion dalam permainan ego siapapun. Lampu-lampu landasan pacu mulai menjauh saat pesawat kami mengangkasa. Di bawah sana, Munich mengecil, membawa rahasia malam itu bersamanya. Aku menutup mata, menghirup napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas di tengah ketidakpastian yang menanti di rumah.